Saya mute dulu semuanya. Kita masuk ke sesi kedua ya. Seperti yang saya sampaikan, ternyata di Perma Mahkamah Agung tentang persidangan elektronik tidak semua perkara yang diberlakukan secara elektronik. Salah satunya yang diberlakukan secara elektronik adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke ini pertama ini kita penyegaran dulu ya, sebelum kita masuk yang benar-benar berpraktik ya, penyegaran dulu ya. Saya mau share dulu. Bentar. Saya mau share. Bu Rusti bisa ngelihat ya, Bu Rusti ya, tampilan slide saya Ya, ya. Pak. Ini bergerak nggak slide-nya? Nih, Enggak. ini kalau ini Pak, udah saya tadi, sebentar, Pak. Tadi saya waktu yang sesi pertama tadi ikut itu pembagian masker, jadi saya nggak bisa masuk. ya nggak masalah ya. Ya. Ini slide saya bergulir ya. Ini gerak ya. Gulir, Ya, Pak. Pak. Oke. Ya, Pak. Saya pastiin. Ini ya. Ini undang-undangnya ya. Ada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kita khusus pertemuan hari ini adalah ini ya. Sudah recordnya udah jalan ya. Recordnya udah jalan. Ada tandanya. Khusus pada hari ini kita penyegaran ya. Besok yang benar-benar kita praktik tuh. Ini penyegaran dulu nih. Undang-undangnya ada Undang-Undang Peratun, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kemudian diubah di Undang-Undang 9 2004, kemudian ada Undang-Undang Nomor 51 2009. Jangan lupa yang terbaru ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan itu ini ya, membahas tentang terkait dengan wewenang ya, pelanggaran wewenang ada di situ tuh. Nah, kita bicara kompetensi dulu nih. Kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara itu ada yang namanya kompetensi relatif, ada kompetensi absolut ya. Kompetensi relatif itu terkait dengan wilayah hukum. Contohnya gini, idealnya kan pengadilan tata usaha negara ada di setiap kabupaten kan, ibu kota kabupaten. Misalnya Seruyan, Kuala Pembuang, Barito Utara, Muara Teweh, Murung Raya, Puruk Cahu. Itu semestinya tiap-tiap ibu kota kabupaten ada pengadilan tata usaha negara. Tapi mungkin karena kebatasan anggaran, apa segala macam, akhirnya ada pembatasan tuh. Kayak di Kalimantan Tengah aja kan pengadilan tata usaha negaranya hanya ada di Palangkaraya tuh. Alasannya pasti anggaran ya, karena ketika membentuk pengadilan kan pasti membiayai gaji, membiayai tunjangan, apa segala macam tuh. Nah, ini ya, ini kewenangan relatif. Jadi misalnya perkara tata usaha negaranya ada di Seruyan, bawahnya tetap di Palangkaraya. Di Puruk Cahu, Murung Raya, di Palangkaraya aja, karena cuma di situ adanya pengadilan tata usaha negara. Ini kompetensi relatif terkait wilayah hukum. Nah, yang tidak bisa tawar-menawar, yang tidak bisa dilanggar adalah kompetensi absolut. Kompetensi mutlak ya, adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, pokok sengketa nih. Kata kuncinya dia mutlak mengadili menurut objek, materi, kemudian pokok sengketa. Ini ya, supaya tidak ini ya. Jadi tidak mungkin perkara pidana dibawa ke pengadilan tata usaha negara, perkara perdata dibawa ke pengadilan tata usaha negara, tidak mungkin. Pengadilan tata usaha negara
khusus pokok sengketa berkenaan pengadilan tata usaha negara. Tidak mungkin yang lain bercampur tuh. Ini ya. Admit. Kemudian kompetensi relatif sudah saya jelaskan ya. Ini terkait dengan kompetensi absolut. Kalau kita lihat di pasal 2, pasal 48, pasal 49, dan pasal 142 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ada yang namanya pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung, dan pembatasan langsung bersifat sementara tuh. Kita refresh penyegaran dulu ya, mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara. Ini pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus sengketa, menyelesaikan sengketa tersebut. Contohnya adalah katun perdata, tidak mungkin. Katun yang merupakan perbuatan hukum perdata, tidak mungkin. Katun yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, tidak mungkin. Katun yang belum definitif, tidak mungkin juga. Katun terkait pidana, jelas. Katun yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan, tidak bisa juga tuh. Katun hasil badan peradilan tidak mungkin juga. Kemudian dalam waktu perang, keadaan bahaya, bencana alam. Nah nih saya tanya nih, kalaunya katun terkait COVID-19, berarti dia termasuk ke dalam katun yang pembatasan langsung tuh. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, keadaan luar biasa, kayak coronavirus nih, kayak virus corona COVID-19 ini yang membahayakan, dia termasuk ke dalam pembatasan langsung tuh. Jadi dia tidak bisa dibawa ke peradilan tata usaha negara. Setahu saya itu ada ini ya, ada kepres presiden ya, keputusan presiden mengenai administrasi penyelesaian corona tuh. Nah, karena dasarnya ini ada dasar hukumnya beliau mengeluarkan kepres itu tuh. Kemudian dalam keadaan mendesak kepentingan umum, gitu ya. Kemudian pembatasan tidak langsung adalah pembatasan yang masih membuka kemungkinan bagi petun untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi ya. Tuh. Kemudian pembatasan langsung yang bersifat sementara ini kayaknya tidak berlaku lagi. Ini berlakunya dulu ya, sebelum adanya masa peralihan dari Undang-Undang tahun 1986. Dulu kan tuh tidak ada pengadilan tata usaha negara. Jadi terkait ada suatu sengketa, di-share-nya dimasukkan ke pengadilan umum. Tapi semenjak ada peradilan tata usaha negara 1986, dia masuk ke pengadilan tata usaha negara. Itu ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai sengketa tata usaha negara tuh. Nah, pasal 1 sengketa tata usaha negara saya pengen jelaskan secara singkat ya. Sengketa yang menjadi pokok perkara dalam peradilan tata usaha negara itu ada dua ya. Yang pertama, keputusan tata usaha negara, katun. Kemudian sejak ada dasarnya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi itu ya, administrasi negara itu pelanggaran wewenang tentang administrasi pemerintahan. Sekarang pelanggaran wewenang menjadi pokok perkara dalam peradilan tata usaha negara. Saya jelaskan satu persatu. Pertama mengenai katun. Kalian harus tahu dulu, kan tidak mungkin kalian berpraktik, kalian tidak tahu jenis-jenis perkara yang diadili dalam pengadilan tata usaha negara. Makanya saya refresh dulu nih. Nah, dalam pasal 1 angka 10, sengketa tun adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara ya. Seperti itu tuh. Termasuk sengketa kepegawaian. Sengketa katun, unsur-unsurnya ya harus sifatnya kumulatif. Dia harus suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, berisikan tindakan tun, kemudian
bersifat konkret, individual, dan final, berakibat hukum bagi seseorang badan hukum perdata. Itu dulu ya. Jadi muncul pertanyaan nih, kalaunya disposisi Pak Rory masuk nggak objek katun? Terkait, saya harap di mute ya, yang ini ya, yang suaranya berisik di mute ya, supaya tidak mengganggu yang lain ya. Nah, itu ya. Nah, terkait dengan ini ya, apakah disposisi, lembar disposisi termasuk katun? Lihat dulu kasusnya, lihat dulu unsur-unsurnya ya. Kalaunya dia memenuhi unsur-unsur ini ya, dia suatu penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, dia bentar. Nah, ini ya. Saya ini dulu ya, saya mute dulu ya. Lihat dulu ya, kalaunya disposisi itu dia merupakan penetapan tertulis dikeluarkan badan pejabat tun, dia sifatnya konkret, individual, final, menimbulkan akibat hukum, maka dia termasuk ke dalam katun ya. Makanya yang dilihat itu, ini tulisannya katun, enggak itu. Yang dilihat adalah unsur-unsurnya terpenuhi enggak disposisi. Kalau disposisi tidak memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara, dia bukan merupakan objek katun. Tapi kalau lembar disposisi apapun bentuknya memenuhi unsur katun, unsurnya secara kumulatif, maka dia menjadi objek keputusan tata usaha negara ya. Seperti itu ya. Kemudian ini ya. Ini katun, tentunya kita masih ingat ya mata kuliah saya yang dulu. Katun itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang namanya katun positif. Katun positif ini tadi ya, yang sudah saya jelaskan pertama, pasal 1 angka 9. Ada yang namanya katun fiktif. Katun fiktif ini dia seharusnya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun menurut kewajibannya. Tetapi ternyata tidak diterbitkan, sehingga menimbulkan kerugian ya bagi seseorang atau badan hukum perdata. Contohnya membuat DP3 atau mengusulkan kenaikan pangkat bawahannya, tetapi atasnya tidak melakukan. Itu katun fiktif tuh. Nah, kalaunya katun fiktif negatif, kita cek pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Peratun tuh. Ini katun ini dia seharusnya dikeluarkan, tapi dicueki, tidak diterbitkan, maka dianggap itu penolakan. Itu katun fiktif negatif. Secara garis besar 2 lah. Ini 3 ya teorinya. Secara garis besar 2. Katun positif, dia mengeluarkan katun, terbit katunnya. Katun fiktif negatif, kita mohon terbitkan katun, dicueki, ketika dicueki lewat waktunya itu dianggap tidak menerbitkan dan dianggap badan atau pejabat tersebut menolak. Contohnya apa? Kita ini tolong dong terbitkan IMB, ternyata tidak diterbitkan, dicuekin, itu dianggap tidak diterbitkan dan dianggap menolak. Itu dimaksud dengan katun fiktif negatif. Pilihan tugas kalian itu nanti ya. Pilih nih, mau kasusnya katun positif, katun fiktif negatif, atau kasusnya adalah pelanggaran wewenang. Itu ya. Itu ini maksud dengan katun fiktif negatif, berbagai macam jenis katun ya. Nah, ini masih terkait katun fiktif negatif ya. Objek sengketa pengadilan tata usaha negara yang termasuk dalam fiktif negatif itu ada konteksnya ya. Perhatikan konteksnya. Dalam hal peraturan yang perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan, sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tun yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan. Jadi jika jangka waktu telah lewat 4 bulan, maka badan atau pejabat tun tersebut dianggap mengeluarkan keputusan penolakan. Kasusnya seperti ini nih, saya kasih kalian contoh kasus.
kalian memohon IMB ke perizinan. Ini misalnya pengurusan IMB ini ada jangka waktunya, misalnya dalam jangka waktu 60 hari kerja sudah harus terbit nih IMB. Ternyata dalam jangka waktu 60 hari kerja itu tidak terbit IMB. Maka dianggap badan atau pejabat tersebut menerbitkan keputusan yang isinya menolak. Itu contohnya ya. Tapi, ini ada tapinya lagi nih. Apabila kalian ngurus IMB, permohonan IMB, kemudian tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa IMB ini harus terbit dalam waktu sekian. Tidak ada. Kalian cari kemana-mana peraturannya, perda, peraturan bupati, peraturan apapun, tidak ada. Maka hitung waktunya gimana? Hitung waktunya adalah 4 bulan ya. Misalnya kalian ngajuin itu Januari, hitung 4 bulan tuh. Januari, Februari, misalnya awal Januari nih, atau akhir Desember kalian ngajuin, hitung tuh 4 bulan. Januari, Februari, Maret, April. Jadi akhir April itu sampai batas waktunya ya. Hitungnya 4 bulan ya. Seperti itu. Nah. Ini penting. Kenapa? Karena nanti akan ngaruh ke tenggang waktu pengajuan gugatan. Kan tenggang waktu pengajuan gugatan kan 90 hari. Kalian nanti jadi pengacara kan harus bermain di situ tuh. Harus mengikuti aturan tenggang waktu. Lewat tenggang waktu, gugatan kalian ditolak tuh. Karena gugatan kalian tidak dapat ini nih. Gugatan kalian ini tidak diterima. Karena apa? Karena lewat tenggang waktunya. Seperti itu. Jangan sampai kalian jadi pengacara tidak mengetahui mekanisme tenggang waktu. Seperti itu ya. Kemudian, nih, yang terbaru mengenai pelanggaran wewenang. Itu terkait ini ya, terkait dengan katun, keputusan tata usaha negara. Secara teori ada 3. Katun positif, katun fiktif negatif. Kita singkat lagi, katun positif, katun fiktif negatif. Nah, yang terbaru berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2014, ada lagi nih yang menjadi pokok perkara peradilan tata usaha negara. Apa tuh Pak Rory? Mengenai pelanggaran wewenang. Apa sih pelanggaran wewenang? Kita cek Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Saya cek dulu ya. Atau gini aja deh, sebelum saya masuk ke situ, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya masuk ke objek perkara tun dalam hal penyalahguna pelanggaran wewenang, ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Apip. Begini, saya ini kebetulan kemarin mengurus surat keterangan penyerahan tanah di minggu. Ya. Ternyata mungkin faktor karena kondisi daerah lagi dampak COVID-19 ini, hampir 1 bulan lebih pengurusan itu belum selesai. Ngajuinnya kemana Pak? Ke BPN kemana tuh? Kita ngajukannya ke kantor kepala desa di wilayah kita di daerah Desa Telaga Baru, Kecamatan Tabarutapang. Nah, saya ngajukannya itu sebelum zona kuning, Pak. Masih zona hijau, waktu itu bulan Maret, sekitar tanggal 5 Maret. Sampai sekarang, kan diukur sudah. Cek lapangan, terus persyaratan administrasi sudah lengkap, terus biaya dan sebagainya sudah kita sampaikan. Sampai sekarang belum selesai. Berapa kali saya tanyakan, alasan lagi sibuk, lagi apa, petugasnya seperti itu. Nah, apa ini masuk di pelanggaran atau penyalahgunaan oleh petugas dari desa? Karena saya menganggap faktor kelalaian yang terlihat. Karena mungkin Haji mumpung, kelihatan karena dampak COVID ini, petugasnya malah kerjanya malah terbengkalai. Nah, ini bagaimana Pak, pendapat Bapak? Apa masuk pelanggaran penyalahgunaan wewenang atau bagaimana? Ini penjelasan dari Pak. Saya pengen tanya ke Pak Apip dulu deh. Ya. Wewenang pemerintah desa terkait tanah itu apa sih? Kalau wewenang pemerintah, bicara wewenang dulu kita nih.
kita kan mau ngurus nih. Bapak mau ngurus apa? Surat keterangan penyerahan tanah. Surat keterangan penyerahan tanah. Keterangan penyerahan tanah. Ya, berarti SKPT lah. SKPT ya. Kita catat dulu ya, SKPT, surat keterangan penyerahan tanah. Nah, sekarang wewenang pemerintah desa terkait pertanahan itu apa tuh? Kalau menurut pendapat saya, sepengetahuan saya, kewenangan dia adalah sebagai pengesahan dalam tarif mengetahui, Pak, di sini. Mengetahui. Kepala desa itu wewenangnya adalah mengetahui dalam artian dia sebagai mengetahui objek tanah tersebut. Dan kalau untuk kewenangan itu lebih arah ke kecamatan, Pak, kalau untuk itu. Tapi dasar urutannya biasanya itu suratnya dasarnya dari RT dulu ke kepala desa dan pihak kecamatan. Nah, pengetahuan saya itu yang saya tahu. Nah, ini betul nih pemahaman yang lurus begitu ya. Kita luruskan dulu pemahaman. Saya takutnya nih ada mahasiswa yang belum tahu nih. Ini ketika kita ngecek segala sesuatu, kita cek itu, saya mute dulu ya. Kita cek itu dulu wewenangnya dulu tuh. Karena banyak ke saya dia menyamakan bahwa SKPT itu adalah katun. Nah, saya bilang seperti ini tuh. Cek dulu, setahu saya terkait pertanahan, mau menerbitkan HGU, sertifikat hak milik, itu larinya ke BPN. Ini wewenang BPN. Nah, kalau yang diminta ke desa itu surat tanah itu dia katun atau tidak dulu, kata saya. Nah, saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Apip bahwa kepala desa itu wewenangnya dia mengetahui ini tanah ini punya siapa. Makanya itu tercatat di buku register desa kan. Nah, itu di buku register desa. Nah, sekarang kedudukan SKPT itu dia bukan sebagai untuk dia menyatakan bahwa pemerintah desa mengetahui bahwa tanah A tersebut milik si A. Dia menerangkan mengetahui, dia mencatat di buku register desa, ini bener loh milik ini. Itu sebagai langkah awal sebelum langkah akhir di BPN tuh untuk sertifikat hak milik tuh. Nah, itu benar, alurnya benar. Saya itu dulu tuh. Pengennya jangan sampai kalian menunjukkan bahwa seolah-olah pemerintah desa memiliki wewenang yang sama dahsyatnya dengan BPN. Tidak ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Apip, benar tuh. Nah, sekarang Pak Apip kan nanyanya dalam konteks pelanggaran wewenang. Nah, ini kan konteks yang ditanyakan Pak Apip, pelanggaran wewenang. Terkait dengan pelanggaran, berarti kan ini bukan katun ya. Kita singkirkan dulu nih, bukan katun. Nah, pelanggaran wewenang. Nah, terkait itu Pak Apip bisa tuh menyampaikan itu sebagai pelanggaran wewenang. Karena pelanggaran wewenang itu Pak Apip bukan hanya perbuatan aktif. Perbuatan aktif saya kasih contoh ya. Ini contoh dasar ya. Kalaunya saya memukul, itu perbuatan aktif ya. Itu memukul perbuatan aktif. Saya misalnya mukul Pak Apip. Itu perbuatan aktif. Tapi ketika Pak Apip dipukul orang, sedangkan saya tahu nih Pak Apip bener nih. Saya diam. Itu salah. Itu namanya perbuatan pasif. Ada perbuatan aktif, ada perbuatan pasif. Nah, sekarang kita masukkan ke kasus. Nah, ketika seorang badan atau pejabat tun, dalam hal ini pejabat pemerintah desa tuh, melakukan perbuatan pasif, dia tidak mengurus apa yang seharusnya jadi wewenangnya Pak Apip, itu pelanggaran wewenang tuh. Nah, itu tuh. Itu ya. Makanya dibedakan dulu perbuatan pasif, perbuatan aktif. Perbuatan aktif menerbitkan, melakukan sesuatu. Tidak menerbitkan, tidak mengeluarkan sesuatu, sedangkan ini wewenangnya terkait hajat hidup orang banyak. Itu perbuatan pasif termasuk pelanggaran wewenang, Pak. Nah, enak saya jelasin tuh konsepnya dulu tuh. Berarti ini untuk bahan tugas nanti, Pak. Iya tuh. Soalnya masalahnya ini saya ingin tanyakan, saya ingin angkat juga itu di video nanti. Karena saya ini begini, Pak. Setiap apa yang saya ingin buat, tentunya apa yang pernah saya alami.
Karena Ya, sebetulnya saya di desa juga sering juga aktif juga pengurusan surat tanah. Karena kita ada bisnis sedikit Pak, kaplingan tanah juga di nggak masalah. Nah, itulah yang memang rencana kita mau kita angkat pada saat beliau nanti atau tugas yang Bapak berikan seperti itu. Nggak masalah tuh. Itu ya. Saya tekankan lagi, pelanggaran wewenang itu tidak hanya perbuatan aktif. Tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi wewenangnya. Perbuatan pasif merupakan pelanggaran wewenang. Itu ya konsepnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang Terima kita kasih, Pak. ya sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu Iminawati biasanya yang kerja-kerja Satpol PP ini biasanya banyak ini nih. Atau saya jelasin dulu ya, ini kayaknya waktunya 10 menit lagi nih. Kita satu hari ini 2 sesi aja ya. Satu hari ini 2 sesi aja ya. Saya jelaskan supaya kita cepat masuk ini nih. Saya masuk ke pelanggaran wewenang tadi ya. Pelanggaran wewenang tadi ya. Saya masuk ini dulu, saya jelasin pelanggaran wewenang dulu deh. Nanti aja deh, simpan dulu tanyanya ya. Ini kita masuk ke pelanggaran wewenang ya. Pelanggaran wewenang kita lihat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Saya share dulu. Ini kayaknya nih kalau mati, kita akhiri perkuliahan kita nih otomatis ya, bukan saya matiin ya. Ini ya. Kita masuk ke Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ya. Terkait itu, ini ya. Ini nyantol ke Pak Apip tadi tuh. Tindakan administrasi di pasal 1 angka 8 di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan nanti terkait pelanggaran wewenang. Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret ya. Kebalikannya, pelanggaran wewenang apa? Bila dia tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan, perbuatan pasif, pelanggaran wewenang juga. Kemudian dia melakukan yang seharusnya tidak melakukan, maka dia termasuk pelanggaran wewenang juga ya. Nanti di situ ada diskresi, keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret. Nah, terkait dengan COVID-19, apakah ada diskresi-diskresi yang mungkin perlu dilakukan, apa segala macam ya. Kemudian ini ada sengketa kewenangan, ada klaim penggunaan wewenang yang dilakukan oleh 2 pejabat pemerintahan atau lebih yang disebabkan tumpang tindih, konflik kepentingan ada terkait dengan pelanggaran wewenang ya. Ctrl F, pelanggaran wewenang. Wewenang. Penyalahgunaan wewenang ya. Kita lihat ya. Nih, penyalahgunaan wewenang ya. Kalian harus tahu tuh, jenis-jenis larangan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang, ini waktu kita sisa sekitar 7 menit kurang. Jadi ini kalau otomatis mati, maka perkuliahan kita otomatis berakhir tanpa ada kata yang manis-manis. Saya coba ini ya, supaya satu hari ini menyelesaikan materi ini ya, materi penyegaran kita tuh. Tadi objek katun, ada objek perkara, salah satunya adalah katun, nih larangan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang, ada yang disebut dengan pelampauan wewenang, pasal 17 ayat 1, badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Contoh-contoh dari penyalahgunaan wewenang, ada yang disebut dengan pelampauan wewenang. Saya besarin ya supaya ini ada pelampauan wewenang. Ini ada juga nih pencampur adukan wewenang. Kemudian ada larangan bertindak sewenang-wenang.